Mandiri Taspen yang memberikan waktu untuk menyampaikan ilmu yang mungkin belum banyak, masalah budidaya ikan nila intensif. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Daru Handoko, asli dari Kota Tandus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Daru, tidak. Kami merantau ke Tasik tahun 2018. Sebelumnya kami tidak belajar masalah ikan. Dan kembali, basic saya sebenarnya elektrikal, Bu. Saya orang listrik, asli saya. Kenapa saya sampaikan dulu, kok saya bisa lari ke ikan? Pertama, saya sendiri itu melihat pangsa pasar Kota Tasik sendiri dan daerah wilayah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin menjelang pensiun jangan bingung kalau ikan nilainya nggak laku. Di Kota Tasik itu setelah kita survei atau kita pelajari kebutuhannya itu khusus Kota Tasik aja 4 sampai 5 ton per hari. Khusus ikan nila. Disitulah saya mulai membuat usaha atau membuka usaha budidaya ikan nila yang modern. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu mempunyai balong atau kolam ikan yang kemungkinan lahannya nggak besar, jangan takut. Di tempat kami ada di daerah Cibudilis, Kelurahan Cibudilis, Kecamatan Bungursari, Bu ya. Saya ada beberapa contoh kolam yang intensif menggunakan beberapa alat tambahan. Nanti kalau mungkin waktunya sangat pendek di sini, Bapak Ibu boleh berkunjung, mangga silakan. Tapi ngomong Sundanya jangan banyak-banyak, Bu ya, saya belum bisa. Ini foto logo aja. Ini nama kami. Kalau seandainya Bapak perlu mau menghubungin saya, silahkan. Saya terbuka 24 jam kolam saya, Bu. Bapak Ibu mangga silahkan main ke tempat saya. Nanti bisa ngobrol panjang di sana. Kita jelaskan, oh tekniknya ini, bentuknya begini, ada semua. Ini base camp kami di Gunung Cariu, RT 2 RW 6 Cibudilis, Kecamatan Bungursari, Kota Malaya. Telepon saya, Ibu kalau mau lihat Facebook saya boleh di Ikan Nila Tasikmalaya yang gambarnya ikan dengan kincir. Selalu saya share produksi saya di situ. Kalau YouTube kami masih mengikuti media warga Kota Tasik yang sering kita sampaikan di media. Lanjut Pak. Nah, ini mulai kita pembentukan kolam dari dasar awal. Kebetulan kami sudah semi betonisasi. Jadi intinya kami untuk lantai belum kita beton, tapi untuk dinding atau pembatas antar kolam kita siapkan sudah menggunakan tembok semua. Ini slide kami yang orang-orang tukang kami atau yang orang sekitar kami budidayakan untuk pembentukan kolam. Lanjut Pak. Ini masih konstruksi kolam. Nah ini mungkin ada beberapa yang mungkin Ibu Bapak, kok ada kolam bulat di tengah kolam? Ini kami belajar dari awal karena khusus untuk kolam indukan. Jadi mungkin saya sampaikan juga, ini baru konstruksi. Di dalam kolam ada kolam bulat, itu fungsinya buat ruang observasi setelah ikan induk kita memijahkan anak atau tempat istirahat setelah kita panen larva atau anaknya. Nah kita observasi segitu, seperti mungkin kalau ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti ada ruang observasi Bu ya, untuk pemulihan kondisi fisik ibu biar setelah keluar dari rumah sakit kondisi anak dan ibu adalah sehat. Melebihin pendekatan ke manusia, kita sangat-sangat halus. Kalau mungkin manusia atau yang bisa diajak bicara lebih enak, tapi dengan hewan kita harus menggunakan hati dan perasaan yang lebih halus.
sampai nanti akan ketemu namanya kenapa sih ikan kita nggak mau makan padahal udah kita siapkan pakan yang banyak. Itu teknis budidaya, Bu. Nanti itu terkolam. Lanjut, Pak. Proses yang selanjutnya setelah kita selesai pengeringan adalah pemupukan, Bu. Jadi seperti sawah, Bu, sebelum kita tanam pun kolam itu juga perlu pemupukan untuk menghidupkan atau membuat subur tanah. Pasca panen harganya sangat murah dengan garam krosok, Pak. Jadi mungkin Bapak tahu kalau garam yang kalau di Jawa biasanya buat ngasih minum hewan, kompor buat jadi kompor untuk membunuh bakteri yang tertinggal setelah panen sebelumnya. Lanjut, Pak. Ini mulai masuk ke wilayah budidaya atau ke segmen berikutnya adalah penanaman pembenihan, penanaman benih ikan. Kita menanam larva yang 1 liter itu isinya sekitar 20.000 ekor. Jadi kalau hitung baru lahir sekitar 2 hari 3 hari dari induk ikan tersebut. Kita tabur dengan kondisi kolam tidak perlu tinggi air, tapi sekitar 40 sampai 50 cm. Nah, sebelum kita tabur ke dalam kolam, balon-balon ini akan kita taruh di dalam air kolam yang akan kita tabur. Suhu yang di balon di kantong plastik atau menyamakan suhu dengan yang akan ditebar kolam tersebut. Lanjut, Pak. Yang pertama kita udah mulai bawa teknologi, nanti juga slide-nya akan ada. Kita udah menggunakan kincir dan udah menggunakan alat pakan otomatis. Lanjut, Pak. Nah, ini yang mungkin kalau Bapak Ibu yang mempunyai lahan yang kira-kira tidak besar. Ini kita menggunakan tambahan teknologi menggunakan aerator. Jadi aerator itu sebuah alat yang menimbulkan gelembung udara. Kolam ukurannya hanya 4x9, kedalaman 1,2, tapi bisa panen 4,5 kintal dalam waktu 45 hari. Nanti kalau seandainya Bapak berkunjung atau main ke sana, kita berbagi ilmu di tempat saya. Insya Allah kalau Ibu mau jadwal, saya bakarkan ikan di sana. Kami punya ikan yang khusus untuk tamu, hampir 500 kintal, 5 kintal ada. Jadi khusus untuk saudara tamu yang hadir. Semoga ikan saya nggak bakal habis, Bu, kalau untuk hanya tamu. Yang selanjutnya kita menggunakan sistem penambahan oksigen adalah menggunakan kincir. Saya ulas kembali, kalau yang tadi Pak dibalikin sebentar, Pak, yang ke aerator. Nah, sistem aerasi ini fungsinya buat apa? Mungkin kita sampaikan sebentar bahwa ini untuk penambahan oksigen agar tanam padat, tebar padatnya itu lebih bagus, Pak. Jadi saya sampaikan untuk kolam yang standar tidak menggunakan alat, standar perikanan itu mungkin dari Budejo ya, ada Budejo ya, itu sekitar 10 sampai 15 ekor per meter kubik. Itu untuk standar tanpa alat tambahan. Nah, untuk tambahan aerasi kita bisa 50 sampai 60 ekor per meter kubik untuk menambahkan kapasitas ikan. Nah, lanjut Mas yang izin. Nah, ini ilmu baru yang saya juga baru temukan, bahwa ini adalah menggunakan alat kincir. Itu sama dengan fungsinya aerasi. Pada tempat untuk pakai kincir itu bisa 100 ekor per meter kubik. Jadi kolam yang kecil, cuman kedalamannya mungkin kalau untuk kincir ini kedalamannya harus agak dalam, karena takutnya kalau kolam di bawah tanah kurang dalam akan teraduk lumpur itu, minimal 1,2 meter. Feeder, nah ini feeder yang dikeluarkan oleh orang-orang pintar dari ITB. Ini pakan otomatis yang bisa disetting berapa kilo kami tebar, berapa waktu kita mau tebar, berapa jarak tebar sampai lontaran.
Kebetulan ini saya sistemnya sewa dengan perusahaan di Tasikmalaya, karena basecampnya di Kabupaten Tasik, di Singaparna di basecampnya. Ini sekarang saya pasarkan juga. Ini Epiceri udah mulai merambah ke pembiayaan pakan. Jadi nanti kalau mungkin bisa main atau mungkin ke tempat saya, nanti saya sampaikan ke orang Epiceri-nya juga biar sosialisasi bagaimana caranya, dan petani bisa lebih meningkat secara ekonomi. Lanjut Pak. Bagaimana cara membuang limbah bekas atau sisa pakan dan kotoran ikan? Kalau kita sedot punya kolam yang sekira-kira 37 bata itu memerlukan listrik berapa watt, mesinnya kayak apa? Kita udah mulai menciptakan atau menemukan alat yang namanya monik. Jadi sistem monik ini secara otomatis limbah kita buang ke tengah, kita buat kubangan, jadi seperti wajan buat penggorengan. Di tengah-tengah itu kita lubangin pakai pipa 6 in. Nah, dari sistem ini Pak, yang kenapa kok dibolong-bolongin? Itu air yang kotor akan masuk ke lubang itu, naik ke atas, baru nanti turun ke lewat pipa tengah lagi. Naik boleh dilanjut, ada konstruksinya kalau saya. Apa aja? Ada 2 slide, 1 slide ya. Kalau tak balik ke tadi aja sebentar. Nah, ini sebenarnya arahnya gitu Pak. Jadi nanti pas naik ke atas ada pipa di dalam tengah di pipa ini. Pipa 6, dari 8 in naik ke 6 in. Di tengah pipa itu ada pipa 4 in yang tegak ke atas. Nanti yang pipa yang air yang kotor itu akan naik, baru turun ke tempat yang pipa yang tengah. Dan sisa pakan. Karena gini Pak, saya punya kolam yang ukurannya hanya 37 bata, kedalaman 1,5 sampai 1,8 meter. Itu saya tanam saat ini adalah 48.000 ekor Pak. Nanti Bapak boleh lihat sana. Lanjut Pak. Nah ini udah sistem panen kita. Kita ada konstruksi kolam untuk khusus panen Pak. Kalau orang Sunda katanya kamalir ya. Ada jadi tempat khusus untuk pasca pembedahan setelah pembedahan dan nanti pengumpulan ikan setelah pembedahan Pak. Nah selama ini beberapa kejadian ada pasca panen terjadi kematian. Yang sering terjadi itu yang sering terjadi di petani tidak berpikir bagaimana ikan itu tidak mati setelah panen. Karena apa? Panen ikan yang paling top itu di Jawa Barat, Jabodetabek lah. Ikan nila maunya hidup. Kalau Bapak lari ke Jawa Timur, paling enak Pak. Jadi sangat-sangat riskan, apalagi mungkin dengan kondisi ikan yang lemah, cara panennya kurang maksimal, akhirnya sampai ke pedagang eceran itu ikan sudah lemah, dan kalau sudah mati harganya cuman panen. Ini beberapa konstruksi panen. Nanti kemungkinan dari pihak penyelenggara ini kalau mungkin ibu bapak petani pengen melihat slide saya atau mengcopy slide saya, dipersilahkan. Minta ke panitia aja, kalau enggak nanti kalau datang ke tempat saya kebetulan ini udah tersusun. Dan kembali lagi saya titip pesan kepada ibu bapak yang menjelang pensiun, pergunakan sesuai dengan kebutuhan, jangan mengikuti keinginan. 1. Jadi itu semoga kebutuhan lebih didahulukan dari keinginan. Rata-rata pensiun pengen seneng. Sebenarnya secara usia kami juga setahun lagi menjelang pensiun Pak. Kebetulan saya wirausaha dari tahun 2004 setelah pensiun dari Garuda Indonesia dengan kondisi Krismon 98 waktu itu. Jadi kami juga pernah bekerja di BUMN. Masa lalu saya juga bekerja. Setelah kami dipensiunkan oleh perusahaan karena Krismon, saya sudah mulai merintis usaha dari nol. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat kepada ibu bapak yang dalam pensiun. Saya coba titip banyak-banyaklah berbagi dengan yang lain. Itu aja. Semoga ilmu yang kita terima dapat barokah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaannya teknis Bu ya. Jangan masalah klinik karena pendidikan apa tuh, saya backgroundnya bukan dari ikan. Kemudian ada Bu Decu di sini orang yang kebetulan punya background ikan. Silakan ibu-ibu yang mungkin pengen bertanya atau mungkin diteruskan, silakan. Pak Daru, saya panggil sehari-hari dengan Mas Daru adalah betul-betul pendatang baru di Kota Tasikmalaya, tapi usahanya sudah sangat sukses, Pak. Kenapa Mas Daru kita tampilkan di sini? Berdasarkan dengan survei sama Bank Mandiri sama Bu Desi waktu itu, terpilihlah Pak Daru dari sekian banyak petani ikan yang ada di Kota Tasikmalaya, makanya terpilihlah Mas Daru gitu, Pak. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, mangga silahkan Bu. Kelihatannya tadi masih bingung sepertinya Pak. Mangga. Videonya ada apa Bu? Salah bertanya di slide videonya kan ada. Dengan Bapak, dan kebetulan saya sendiri belum tahu cara beternak ikan. Nah, bagaimana Pak untuk pengendalian atau antisipasi bertanam ikan di lahan yang sempit atau kolam buatan seperti dengan menggunakan tembok, terus juga bagaimana untuk cara mengatur pakannya supaya nanti di dalam hasil mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kolam mungkin saya sebut kolam tembok aja Pak ya. Tembok ada dua Pak. Kemungkinan Pak Isa menggunakan tembok full tembok atau hanya dasar apa tuh, hanya dindingnya yang tembok. Pak Isa, mohon maaf, yang kita ada dua metode penanaman yang sifatnya kita menggunakan acuan itu, ada yang full beton atau hanya dindingnya atau yang beton. Full beton Pak. Jadi gini, Bapak kalau itu disiapkan untuk pembuangan limbah Pak ya. Kalau emang itu nggak bisa, yang tadi pakai monik saya jelaskan Bapak, itu untuk pembuangan limbah di samping pun bisa, di samping kolam, nggak di tengah kalau kolamnya kecil. Kalau seandainya tidak menggunakan monik, Bapak perlu vakum karena kepadatan amoniak nanti Pak. Jadi kita sedot. Saya udah terbiasa waktu zaman dulu sebelum saya menggunakan sistem monik, kita sedot Pak pakai mesin karena tidak akan terurai. Ada obat ada alat tambahan untuk mengurai amoniak menggunakan fibriotik juga Pak. Jadi menggunakan namanya tambahan fibriotik yang diberikan 3 hari sekali, bisa ditabur dan bisa dicampur dengan pakan. Dan Bapak untuk menghitung berapa tanam ikan atau berapa pakan ikan yang akan tertabur dan lamanya pemeliharaannya, Bapak cukup download aplikasi namanya e-feeding Pak. E-feeding di situ. Kita juga sudah menggunakan aplikasi di sana, cara kita sudah menggunakan alat modern semua. Jadi untuk menentukan berapa pakan kita akan siapkan, berapa panen, berapa kilo nanti kita akan panen, berapa hari akan kita tanam, itu ada aplikasinya semua. Nanti pakai e-feeding Pak, boleh, aplikasinya e-feeding untuk menentukan FCR sebenarnya Pak. Jadi biomasa antara panen dan tanam dan panen. Ada lagi selain Pak ya? Nanti kalau lebih jelasnya Bapak main ke balong saya. Di sana ada lalapan, ada sambal, ada tempe dan ada lauk banyak Pak. Kami mengundang teman saya tujuan saya mengundang ke bapak-bapak. Saya ingin punya saudara banyak Pak. Intinya cuma itu. Mangga lanjut. Boleh untuk para hadirin apabila ada pertanyaan, untuk satu pertanyaan lagi. Bukan kincir kali. Jadi gini, selama tingginya 1,2 meter minimal untuk kincir, itu ketinggian air 1,2. Karena kalau di atas itu bisa lumpur akan teraduk.
Nah, membuat kekeruhan di dalam air tersebut. Jadi secara otomatis air akan berubah menjadi lebih nggak bagus. Nah, mungkin saya boleh tahu kapan, apa setiap hari mati atau baru periode kemarin? Nah, saya pun sama 1-2 untuk musim kemarin. Mungkin Bapak Ibu yang sempat mau tanya bingung di bulan antara Desember dengan Februari kemarin, usahakan jangan menanam ikan yang riskan, sangat riskan. Usahakan kalau bisa menanamnya ikan nila, lele dan lainnya yang agak kuat fisiknya, karena di musim barat air kita itu sepanjang 24 jam itu suhunya hampir 26 derajat. Ikan itu yang bagus 26 sampai 29 untuk ikan air tawar. Nah, sementara saat musim-musim barat ikan suhu air itu turunnya dari 2 derajat ke bawah, 2 derajat ke atas. Sementara yang paling dibenci dengan ikan naik 2 derajat, turun 2 derajat. Itu sangat-sangat berisiko. Jadi kami juga belajar dari beberapa petani senior yang telah bertahun-tahun di Kota Tasik menanam ikan, cuman panennya seadanya. Sebabnya kami kan juga punya metode bagaimana cara menanam lahan yang kecil hasilnya besar. Jadi kita rubah, Pak. Zaman dulu ada orang mengatakan pengen ikannya banyak atau dagingnya yang banyak. Kalau zaman dulu pengen ikannya yang banyak, Pak. Jadi nggak diparap pun, nggak dikasih pakan, ikannya banyak, cuma nggak ada dagingnya. Nah, sekarang saya rubah dengan sistem namanya saya membuat daging ikan, bukan membuat ikannya banyak. Jadi saya ambil sekarang tonase. Ada filsafat juga. Zaman dulu seberapa besar saya panen di kolam saya. Sekarang seberapa cepat saya panen dan besar panen kolam saya. Cuma tambahin seberapa cepat. Saya udah mengikuti, walaupun saya orang lama, Pak. Usia saya juga masih muda, baru 54 tahun. Jadi saya kepingin waktu itu saya jual dengan mahal. Jadi bukan kuantitas yang saya ambil, saya rubah menjadi waktu saya yang lebih cepat. Kami banyak pendatang, banyak pengunjung. Kemarin saya dapat kunjungan dari pabrik pakan dari orang Cina. Kebetulan dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun nggak bisa. Saya cuma bertanya, bisa nggak saya nanam ikan yang biasa saya tanam 45 hari jadi 30 hari? Carikan ilmunya menggunakan alat tambahan apa, atau tambahan yang lain apa teknologinya. Saya akan mencoba, semoga saya bukan saya yang jadi kota pertotoan saya, Kota Tasik, tapi ilmu yang saya terima saya sampaikan ke petani menjadi sebuah percontohan. Petani bisa makmur, secara ekonomi bisa naik. Apalagi dapat tambahan subsidi dari Bank Mantap. Karena beda. Jadi gini, pergunakan mungkin Bu, kalau sudah pensiun, penghasilan kurang, dipinjemin, disupport dari Bank Mantap, pergunakan tadi Bu saya bilang nitip 1% sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Segera cukup. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bebas. Bilang kunci, top dulu Bu, top dulu. Tangannya angkat dulu. Iya, angkat ayo. Mantap.